Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi anak-anakku. Hari ini kita akan belajar kondisi geografis Indonesia dan dampaknya untuk kelas 5 SD. Ya, anak-anak, iklim di Indonesia. Iklim adalah keadaan cuaca suatu wilayah dalam waktu yang relatif lama. Kalau cuaca itu apa? Keadaan suhu udara, tekanan udara, curah hujan, angin, dan sinar matahari. Letak astronomis Indonesia berada di tengah-tengah dunia ya. Kalau anak-anak lihat bola dunia, nah itu kita ada di tengah-tengah. Nah, itu membuat kita menjadi iklim tropis. Nah, ciri-cirinya adalah suhu udara tinggi sepanjang tahun sekitar 27 derajat Celcius. Lama siang dan malam hampir sama, yaitu 12 jam. Iklim laut. Indonesia memiliki wilayah laut yang luas, membuat Indonesia mempunyai curah hujan yang tinggi. Iklim panas, yaitu karena berada di iklim tropis, oleh karena itu kan panas. Penguapan tinggi, makanya banyak curah hujan. Jadi kenapa di Indonesia itu curah hujannya tinggi? Nah, itu karena kita berada di laut, gitu. Daerah kita daerah laut dan kita berada di tengah-tengah dunia, tengah-tengah bumi. Nah, seperti itu, nggih. Ya, selanjutnya keadaan geografis Indonesia. Indonesia merupakan negara maritim dan kepulauan. Ya, banyak pulau nggih yang ada di Indonesia. Nah, banyak pulau itu disatukan oleh laut. Ya, hal ini membuat Indonesia beragam suku, agama, dan adat istiadat. Keberagaman adanya perbedaan antar pulau yang satu dengan yang lain. Tapi keberagaman itu bukan untuk memecahkan Indonesia, tapi membuat Indonesia menjadi satu, pemersatu bangsa. Karena itu Indonesia itu persatuan Indonesia. Gitu ya. Sumber daya alam laut. Oleh karena itu kita banyak sumber daya alam laut. Ada ikan, terumbu karang, kekayaan biologis, wisata bahari, sumber minyak bumi, dan banyak lagi. Seperti itu ya anak-anakku. Nah, kondisi geografis Indonesia terhadap kehidupan sosial masyarakat. Indonesia itu merupakan negara maritim dan kepulauan, berada di antara benua Australia dan Asia. Indonesia menjadi jalur perdagangan. Banyak pedagang yang lewat dan mampir berdagang di Indonesia. Ya, dampak bagi Indonesia yaitu komunikasi dan interaksi antar penduduk menjadi lebih mudah. Kemajuan pelayaran antar pulau dan antar negara. Terjadi pembauran percampuran, artinya bercampur nilai-nilai antar pulau. Dan juga munculnya perkampungan etnis. Seperti pecinan. Pecinan itu kampung-kampung etnis Cina. Orang-orang Cina ada di kampung-kampung Cina. Seperti itu. Mungkin ada kampung Arab juga. Kalau di Indonesia ada. Seperti itu. Itu karena itu tadi. Indonesia itu tinggal lewat perdagangan. Wong Cina, wong Arab itu ada yang juga di sini. Dan mereka punya kampung-kampung Cina, kampung Arab. Seperti itu. Terjadinya perubahan perilaku masyarakat karena pengaruh masuknya pola dan nilai perilaku dari pulau, daerah, maupun negara lain. Dan terjadinya perpindahan ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Ya, dengan adanya perdagangan kan kita bisa mendapat ilmu baru seperti itu ya. Selanjutnya, kita belajar keadaan geografis Indonesia terhadap budaya masyarakat. Nah, Indonesia itu beragam suku, gitu? Iya, beragam suku, bahasa, beragam agama yang ada di Indonesia, beragam seni dan budaya, ada tarian adat, alat musik, seni pertunjukan, seperti kalau di sini ada ondel-ondel, ada reok ponorogo, ada jadilan, seperti itu ya. Nah, dampaknya apa? Dampaknya adalah karena mudahnya pengaruh luar masuk ke Indonesia, masyarakat Indonesia lebih mengenal budaya asing. Nah, oleh karena itu ada beberapa lagu daerah dan budaya daerah mungkin akan mulai luntur. Nah, itulah tugas anak-anak untuk selalu menjaga lagu dan budaya daerah ya. Tontonan film
Yang kedua yaitu tontonan film yang kurang mendidik, membawa efek buruk bagi Indonesia. Jadi kalau anak-anak melihat TV ataupun di HP itu tolong lihat yang baik-baik, yang tidak baik jangan dilihat, nggih. Nah, seperti itu. Itu untuk menyaring kita, nggih. Dikenalnya kebudayaan Indonesia akibat ramainya perdagangan dan pariwisata Indonesia. Dan timbulnya keanekaragaman kebudayaan dan adat akibat pengaruh luar. Kondisi geografis Indonesia terhadap transportasi. Nah, karena Indonesia itu banyak pulau, berarti kita butuh alat transportasi nggih untuk menghubungkan antar pulau. Nah, nek pulau dengan pulau butuh apa? Bisa lewat jalur laut. Nah, kalau lewat jalur darat enggak bisa ya, karena ada laut. Nah, bisa lewat jalur laut dan jalur udara. Jalur laut seperti apa? Kita menggunakan kapal laut. Oleh karena itu butuh adanya pelabuhan. Dan kalau jalur udara itu adalah pesawat terbang. Kalau pesawat terbang membutuhkan apa? Iya, bandar udara. Tahu bandara? Ya, ada dampak positif dan dampak negatifnya. Dampak negatifnya adalah setiap daerah mempunyai kemajuan yang berbeda-beda. Yang maju, ada yang masih tertinggal. Seperti itu ya. Kalau di Jawa mungkin maju, tapi ada beberapa daerah yang masih tertinggal, ya. Misalnya ada beberapa daerah yang belum ada listrik, seperti itu. Kalau di luar Jawa, gitu. Dan harga barang di setiap pulau itu berbeda-beda. Kita beruntung karena kita berada di Pulau Jawa, harga-harga di sini murah. Nah, kalau sudah beda pulau, karena di Jawa kan pusatnya nggih, pusat dari industri-industri kan di sini, pabrik-pabrik nang luar Jawa butuh transportasi banyak, butuh kapal, butuh pesawat terbang. Nah, berarti jadi harganya lebih mahal. Kita beruntung. Dampak positifnya adalah kemajuan transportasi itu memicu bangsa Indonesia membangun dan mengembangkan industri pesawat dan kapal. Ya. Nah, ini jalur penerbangan di Indonesia. Wow, jalurnya oke banget ya. Penerbangan di Indonesia itu ada banyak. Bandara yang ada di Indonesia ada banyak. Nanti silahkan anak-anak akan Ibu share, nanti silahkan dipelajari ya. Itu jalur penerbangan. Nah, kalau yang ini dewe penerbangan angin apa jenenge bandara nih? Kita ada Adi Sucipto dan juga kita ada Zia nggih, yang di Kulon Progo itu namanya apa? Ya. Yang di Kulon Progo itu kan ada Yogyakarta International Airport. Nah, mungkin ada yang sudah pernah ke sana ya. Kemudian jalur penerbangan. Jalur penerbangan ya. Seperti itu. Dan yang terakhir yaitu jalur pelayaran, nggih. Peta jalur pelayaran. Nah, itu kan ada pelayaran di Indonesia, itu kan ada pelabuhan-pelabuhan ya. Nah, contohnya yang di Pulau Jawa ke Pulau Bali itu butuh adanya pelabuhan. Nah, itu. Nanti di Pulau Jawa, di Surabaya ada pelabuhan, di Pulau Bali ada pelabuhan untuk menghubungkan antar pulau. Ya, seperti itu anak-anak. Pelajaran kita hari ini tentang kondisi geografis yang ada di Indonesia. Sekian dari Ibu, tetap semangat dalam belajar. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.